Jadi kita membaca Al-Quran menjadi ingat, kita sholat menjadi ingat. Jadi itu adalah wadhkur rabbaka idza nasita yang ketiga. Jadi mengingat Allah ketika kita lupa dengan hal-hal yang sifatnya duniawi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat adalah wadhkur rabbaka idza nasita, itu mengingatkan bahwa ingatlah Allah ketika kamu sedang berbuat dosa dan berbuat maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wa dhakur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur bisa menjalankan hidup ini insyaallah dengan penuh ketakwaan dan ketaatan. Pagi sebelum subuh kita sudah berusaha untuk membiasakan bangun malam sampai diteruskan subuh. Sebelum subuh ada yang membiasakan tidur sebentar, lalu subuh ke masjid, di masjid berzikir, lalu mentadabburi ayat-ayat Allah, dan ada juga yang melanjutkan dengan zikir paginya sampai syuruk. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita masih di ayat 23 dan 24 surat Al-Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Wahai Muhammad, jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu bahwa saya akan melakukannya besok, illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Atau kita membahasakannya kecuali kita dengan mengatakan insya Allah. Wa dhakur rabbaka idza nasita, maka ingatlah Tuhanmu ketika kamu lupa. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada, dan katakanlah semoga Allah, mudah-mudahan Allah besok memberikan petunjuk kepadaku untuk persoalan yang lebih dekat kepada kebenaran. Kalau sampai insya Allahnya sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu, maka sekarang saya ingin kita konsentrasi, kita mencoba mendadaburi kata wadhkur rabbaka idza nasita dan seterusnya. Jadi ingatlah Tuhanmu ketika kamu lupa. Ada banyak hal yang bisa kita jelaskan dari kata ini. Yang pertama adalah bahwa ini adalah peringatan Allah kepada Rasulullah dan tentu saja kepada kita, bahwa kita harus ingat kepada Allah ketika kita lupa. Jadi kalau Rasulullah itu lupa membaca insya Allah, maka sesungguhnya insya Allah itu sendiri adalah bagian dari peringatan atau bagian zikir kita, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan apa? Kalau kita membaca insya Allah, maka kita ingat kepada Allah dan sadar bahwa hanya Allah lah yang maha menentukan segalanya.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa mengingat Allah ketika kita lupa dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Caranya bagaimana? Ketika kita lupa, oh saya belum sholat sunat. Mungkin ada, oh saya belum sholat wajib. Oh saya belum berinfak subuh ini misalnya. Oh saya lupa ada janjian dengan orang lain. Maka kita biasanya membaca istighfar, astagfirullah. Inilah bagian cara kita untuk mengingat kepada Allah. Jadi zikirnya itu adalah astagfirullah, meminta ampun. Oh ya saya lupa. Nah ini namanya wadzakur rabbaka idza nasita, yang kedua. Ingatlah Tuhanmu ketika kamu lupa. Jadi kalau sudah lupa, kita ingat kepada Allah dengan membaca istighfar itu. Dan yang ketiga adalah mengingat Allah ketika kita lupa dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi kita itu sering mengalami, habis naruh kontak saya di mana? Lupa, naruhnya lupa. Tadi saya naruh SIM di atas meja, kok enggak ada? Jangan-jangan di tempat lain. Nah itu namanya lupa. Lupa nanti naruh HP-nya, HP saya di mana? Lupa. Hal-hal yang sifatnya yang remeh-temeh, itu juga namanya lupa. Lupanya manusia terhadap hal-hal yang dialami dengan urusan dunianya. Maka ini juga harus ingat kepada Allah. Jadi orang itu biasanya kalau ingat, maka dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, di mana KTP saya? Di mana ATM saya? Di mana kunci kontak saya? Jadi kalau para sahabat itu kehilangan sandal satu saja, itu ingat kepada Allah dan minta, ya Allah saya minta sandal saja minta kepada Allah. Nah itu tomaknya manusia dengan doa itu begitu. Orang mukmin itu harus tomak, harus tamak dengan doa, minta apa saja kepada Allah. Nah itu namanya ingat kepada Allah. Makanya ada orang yang mengatakan, coba kalau kita itu lupa pada sesuatu, nanti ketika sholat itu biasanya orang akan ingat di mana ditaruh kontak itu. Dengan mana? Dengan sholat. Jadi kalau sholat ingat, tapi kalau lagi nggak sholat lupa di mana. Itu ada yang mengatakan kalau ingatnya pada saat sholat itu namanya bisikan setan, godaan setan kepada kita. Tetapi ada yang mengatakan bahwa itulah cara Allah menolong seseorang agar dia ingat kepada apa yang ia lupakan. Loh kok bisa? Iya, Allah kan menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kamu minta tolong kepada kesabaran dan pada sholat itu. Nah ini bagian lupa. Kita mungkin masih ingat, sering dengar. Jadi saya dulu waktu naik haji itu ada ceritanya seorang pembimbing haji. Seorang pembimbing haji bersama petugas yang lain, petugas haji itu masuk ke Masjidil Haram. Salah seorang jamaah yang ikut rombongan para petugas haji ini mengatakan, Pak Yai, diingat-ingat pintunya nanti biar kita keluarnya gampang. Yes, gampang itu kata kiainya. Maka pada saat mau keluar dari Masjidil Haram, seperti tidak ada pintu yang bisa keluar. Ini mana pintunya? Jadi bingung, tidak bisa keluar dari Masjidil Haram. Maka dia kemudian ingat, balik lagi ke dalam, melakukan sholat 2 rakaat dan beristighfar. Setelah sholat dan beristighfar minta ampun kepada Allah, keluarnya ternyata Allah menunjukkan jalannya. Jadi ini bagian sholat itu adalah bagian cara seseorang berzikir kepada Allah sekaligus meminta pertolongan kepada Allah atas hal-hal yang ia lupakan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi ini tinggal tafsirnya kita saja. Saya kira insya Allah semuanya ada benarnya keduanya. Nah ada lagi hal-hal yang kemudian lupa itu orang diingatkan dengan ayat Al-Quran. Jadi ada seorang kiai bercerita kepada saya. Dia menyampaikan dalam sebuah forum di grup, kalau bapak ibu lupa,
lupa kontaknya, lupa ATM-nya, lupa HP-nya, apa sudah seperti nggak ingat sama sekali. Kalau HP masih bisa dipanggil keluar. Tapi kalau lupa sama sekali, coba baca surat Ad-Duha katanya. Di Ad-Duha itu ada kata-kata wa wajadaka dhallan fahada. Dan kamu dulu itu tersesat dolan fahada, maka Allah memberikan petunjuk kepadamu. Jadi kalau sudah tersesat orang lupa, nah itu suruh membaca itu katanya, lupa dengan sesuatunya. Bacanya ada 27 kali, kalau enggak 47 kali begitu membacanya. Tapi saya sendiri nggak pernah memperhatikan itu. Jadi sekali lagi, karena saya sendiri tidak terlalu, kalau misalnya itu memang petunjuk Rasulullah, maka bacaan harus sekian itu tidak masalah kita jalankan. Tetapi kalau hanya kadang-kadang rekaan saja, itu yang kita kadang tidak tahu. Yang mengkhawatirkan adalah ketika jangan-jangan nanti Al-Quran itu jadi mantra. Nah, ini yang kadang-kadang takut menyesatkan kita. Jadi itu petunjuknya. Jadi kita membaca Al-Quran menjadi ingat, kita sholat menjadi ingat. Jadi itu adalah wadhkur rabbaka idza nasita, yang ketiga. Jadi mengingat Allah ketika kita lupa dengan hal-hal yang sifatnya duniawi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat adalah wadhkur rabbaka idza nasita, itu mengingatkan bahwa ingatlah Allah ketika kamu sedang berbuat dosa dan berbuat maksiat. Jadi dulu pada zaman Rasul ada seorang sahabat bernama Abil Yasir. Abil Yasir ini penjual kurma. Pada saat dia penjual kurma di pasar, ada seorang perempuan yang cantik. Lalu kemudian Abil Yasir mengatakan, kalau menginginkan kurma yang lebih baik dari kurma yang saya jual di pasar ini, kamu bisa datang ke rumah. Oh iya, kalau bisa sekarang bisa. Oh bisa sekarang. Maka diantarkanlah Abil Yasir. Maka Abil Yasir pulang, dan perempuan yang ingin beli kurma yang lebih baik ini, yang lebih baik dari dijual di pasar itu, kemudian berangkat ke rumahnya Abil Yasir. Dipersilakan masuk perempuan itu. Sampai di dalam, pintunya dikunci oleh Abil Yasir. Pada saat dikunci itu, dipeluklah perempuan itu, lalu diciumi. Tetapi kemudian perempuan yang mengatakan, wahai hamba Allah, ingatlah kamu kepada Allah, ingatlah kamu kepada Allah. Perempuan mengatakan, maka dilepaskanlah perempuan itu dan pergi. Setelah itu Abil Yasir penyesalannya luar biasa atas apa yang ia lakukan itu. Maka dia menghadaplah kepada Abu Bakar. Pada saat ketemu Abu Bakar, apa yang harus saya lakukan dengan dosa, dengan yang saya lakukan itu? Maka Abu Bakar mengatakan, kamu simpan rahasia kemaksiatanmu itu, lalu kamu bertobat dengan taubatan nasuha, dan jangan pernah kamu ceritakan kepada orang lain. Hanya itu, iya. Tidak puas dengan jawaban Abu Bakar, dia berangkat ke Umar. Ternyata jawaban Umar bin Khattab sama dengan jawaban Abu Bakar. Masih belum puas lagi, akhirnya Abil Yasir kemudian datang kepada Rasulullah atas kejadian, atas apa yang ia lakukan itu. Maka Rasulullah pun marah kepada Abil Yasir. Pada saat dalam marah itulah kemudian Abil Yasir seakan-akan dosanya seperti sudah tidak diampuni lagi oleh Allah. Dia menyesal, dia sedih, galau. Maka beberapa hari kemudian, setelah itu tidak lama, maka Allah menurunkan surat Hud ayat 115. Aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafam minal lail. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Maka dirikanlah sholat di antara dua ujung siang itu, yaitu pagi dan sore. Lalu kemudian wazulafa minal lail, dan di permulaan malam. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus, akan menutupi keburukan-keburukan yang dilakukan oleh seseorang. Ini artinya apa? Abil Yasir diminta supaya rajin melakukan sholat,
Lalu kemudian dia melakukan banyak-banyak kebaikan untuk apa? Untuk menutupi kejelekan yang telah ia lakukan itu. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat kepada Allah. Dalam konteks ayat ini adalah wadzakur rabbaka idza nasita. Kamu ingat Tuhanmu ketika kamu lalai, ketika kamu lupa. Dari ayat ini juga ada perubahan. Dalam riwayat diceritakan, dulu kalau orang sholat itu tidak bersedekap. Tapi setelah turun ayat ini, Rasulullah memerintahkan supaya kalau sholat itu bersedekap, tangan kanan di depan. Ini simbol bahwa tangan kanan itu bagian dari simbol kebaikan, itu menutupi keburukan kita, menutupi yang bagian kiri, menutupi kejelekan kita. Jadi apa yang kita lakukan dengan sholat itu juga bagian dari cara kita meminta ingat kepada Allah dan cara kita menghapus dosa, menghapus kesalahan, keburukan yang kita lakukan. Jadi itu yang bagian keempat. Dan yang kelima adalah bahwa mengingat Allah itu agar kita itu tidak lupa dengan diri kita sendiri. Kalau di dalam surat Al-Kahfi wadhkur rabbaka idza nasita, tetapi kalau di dalam surat Al-Hasyr disebutkan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jadi janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah melupakan kamu dan kamu sendiri melupakan diri kamu sendiri. Ini gambarannya orang yang pikun. Orang pikun itu adalah orang yang melupakan dirinya sendiri, tidak tahu apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Itu namanya orang pikun, orang lupa. Nah, cara bagaimana? Maka kita harus banyak mengingat Allah. Jadi banyak orang-orang tua, saya sering, orang-orang tua yang usianya sudah sangat renta, tapi dia tidak pikun, tidak mudah lupa dengan apa yang dia lakukan. Kenapa? Ketika ditanya, kenapa? Karena dia ternyata rutin berzikir kepada Allah dan tidak lupa membaca Al-Quran. Nah, ini kalau di dalam kajian psikologi atau kedokteran, bagaimana caranya untuk menghindari orang yang supaya tidak mudah pikun, itu katanya tidak mudah lupa, itu katanya disuruh banyak membaca apa saja, banyak berpikir. Nah, itu masih ada kegiatan di dalam pikirannya sehingga dia tidak mudah pikun. Tetapi bagi kita seorang mukmin, maka yang bisa kita lakukan adalah kita membaca Al-Quran, kita berzikir kepada Allah. Jadi kalau orang yang banyak ingat kepada Allah, maka Allah juga akan ingat kepada kita, dan Allah juga menjadikan kita ingat terhadap diri kita sendiri. Jadi kata di dalam surat Al-Hasyr itu, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Di belakangnya malah ulaika humul fasiqun. Jadi kita ingat kepada Allah agar Allah juga ingat kepada kita. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku juga akan ingat kepadamu. Jadi ini bagian dari kiat kita seorang mukmin, seorang muslim, agar tidak mudah pikun. Tetapi ada seorang psikolog muslim menafsirkan, sesungguhnya orang pikun itu bukan hanya lupa terhadap persoalan kehidupan sehari-harinya. Sesungguhnya orang pikun itu juga adalah orang tua, tetapi dia masih suka ngerasani orang lain. Ada orang-orang tua yang karena tidak ada kegiatan, akhirnya dia menelpon ke temannya, kadang-kadang WA-WA-an ke temannya, tetapi yang diomongkan, yang dicatkan itu adalah kejelekan orang lain. Itu bagian dari pikun juga, katanya psikolog itu. Bagus ini. Jadi artinya kalau seseorang lupa kepada Allah, itu berarti dia akan mudah untuk tergelincir ke maksiat. Dan yang tafsir terakhir wadhkur rabbaka idza nasita adalah ini yang paling berat, adalah ketika seseorang yang kafir itu sudah tidak ingat kepada Allah, kemudian Allah juga melupakan dia. Jadi orang kafir dibiarkan saja tetap menjadi kafir, tidak pernah mendapatkan petunjuknya, lalu kemudian Allah juga membiarkannya dengan kekuatan, dengan kenikmatan dunianya itu. Ini yang kita sering dengan istidraj kita sebutkan. Jadi ini yang paling berat. Orang yang tidak ingat kepada Allah, lalu Allah melupakannya, senantiasa berada dalam kekafiran dan kekufuran itu. Semoga yang terakhir dan segala hal yang buruk tidak terjadi pada diri kita semua, dan kita senantiasa ingat kepada Allah,
dan kita juga tidak terhindarkan dari pikun dan kelupaan. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita untuk menjalani hidup yang lebih baik di hari ini dan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.